dibahas, jadi jelas terbukti bahwasanya itu fitnah ya. Loh, itu fitnah bahwasanya yang dulu. ada di dalam Ka'bah pada waktu itu coba jelaskan dulu. Silakan tangkap Google-nya, Ini Google yang kasih ini nih. Assalamualaikum. Sancan gini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambarnya, saya tidak bermain halusinasi. Jadi kan pertanyaan saya itu. Ini loh. Kan patung itu ada bentuk wajah. Jadi kan tadi saya memulai pertanyaan saya dengan patung Yesus, patung Bunda Maria di Katolik itu kan berwajah. Ini gimana nih? Ini gimana menurutmu? Jadi kesimpulannya itu pada zamannya zamannya Nabi Muhammad SAW ada tuduhan di dalam Ka'bah itu foto dari Yesus dan Siti Maryam. Tapi faktanya di situ adalah gambar ilustrasi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang memegang Ka'bah, dan itu sudah menjadi rahasia umum, kemarin sudah dibahas, termasuk juga penistaan daripada si Rudi yang TK dengan Ustadz Yusuf. Ini sudah jelas ya, udah gamblang. Berarti si Sancan ini juga termasuk orang yang ikut di dalamnya, karena sudah jelas-jelas itu adalah fitnah. Itu adalah tuduhan ada gambar Yesus dan Siti Maryam. Itu sudah dijelaskan ya sama Ustadz Yusuf, juga sudah dijelaskan. Jadi ya, ini berarti si Sancan juga masih ya, ternyata kita udah rekor ya, si Sancan ini termasuk juga yang mengadakan data di situ. Adanya tuduhan, bukannya adanya gambar, tetapi adanya tuduhan di dalam Ka'bah. Ada foto Siti Maryam dan Nabi Isa yang ternyata itu adalah ilustrasi gambar Nabi Ibrahim, Nabi Ismail yang sedang memegang anak panah. Itu ya sudah cukup ya. Berarti si Sancan ini juga termasuk yang memelintirkan informasi. Dan kita sudah tahu kemarin kan PK-nya Ustadz Yusuf dengan si Rudi anak Batak, terbukti ini adalah informasi yang salah. Udah ya, kita udah pada tahu semua. Nontonnya itu lebih dari 11.000 ya. Dan terbukti si Rudi anak Batak itu ditangkap. Jadi ini Sancan mungkin akan menyusul. Silakan untuk rekorannya ya. Ya, diam dulu. Silakan. Lanjut. Jadi Sancan jawab, yang mana yang ada di dalam Ka'bah? Yang mana, gambar yang mana? Ini pendapat Sancan. Kiai Abdul Syukur. Sancan. Silakan. Sancan punya telinga enggak? Yang mana yang ada dalam Ka'bah, gambar yang mana? Tunjuk. Silakan ini ada nomornya. Ini nomor 1. Ini nomor 2. Di dalam Ka'bah ada gambar Yesus. Ini nomor 4, nomor 5, nomor 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang mana? Ini pendapat Kiai loh. Nah, itu tulisan, ini gambar loh. Kamu kan bilang gambar yang dikutip. Sekarang gambar mana yang ada? Coba. Ini pendapat Kiai. Saya nggak nanya pendapat Kiai, saya tanya gambar. Gambar mana yang ada? Coba. Ini nih, lihat ini pendapatnya pendapat Kiai ini. Ini yang kau bawakan ini. Ya Allah, ini orang punya telinga nggak? Saya nggak nanya pendapat Kiai, saya nanya gambar. Ini gambar mana yang ada nih? Kenapa kamu lain yang berak, lain kau cebok? Yang mana gambar yang ini? Yang kau maksud yang mana? Yang nomor berapa coba? Coba tunjukkan saya satu yang benar menurut kamu, yang katanya kamu bilang ada Ka'bah, di Ka'bah. Coba tunjukkan. Kenapa diam? Ini. Tadi kamu bilang ini. Itu tadi artikel, bukan gambar. Ini gambar yang saya tanya tadi. Silakan. Nah, itu bukan pendapat aku. Aku hanya mengikuti. Aku hanya menunjukkan. Yang mana? Jawab. Kenapa diam? Kenapa macet? Silakan. Silakan yang mana? Silakan yang ditangkap itu. Kamu kan mengklaim. Kan klaimmu. Saya kan bertanya, lalu kamu lari ke Ka'bah. Yang mana yang ada dalam Ka'bah? Yang mana? Loh, tanyakan si Kiai. Kamu kan mengklaim. Loh, bukan aku yang mengklaim. Bedakan mengklaim dengan menunjukkan bahwa itu ada data gitu loh. Bedakan mengklaim, bukan aku yang mengklaim. Jangan lain yang berak, lain yang kau cebok. Coba Matos. Iya, bukan aku yang mengklaim. Diam dulu. Makanya kamu itu kalau punya telinga dipakai. Matos tadi saya bilang di patung Yesus, patung Bunda Maria itu kan ada wajah, ya kan? Ya.
Saya tanya, apakah benar wajah itu wajah Yesus? Yang namanya wajah kan ada. Tanyakan orang Ka'bah yang bilang hidungnya. Itu yang saya maksud. Yang mana yang wajah Yesus? Yang mana? Silakan. Tapi saya nggak tahu yang mana. Tapi ini ada ini. Mana ada? Kalau ada mana tunjukkan yang mana? Yang mana ini, benar? Nomor berapa? Nah, ini tulisan Kiai Abdul Syukur Yasin ini di dalam Ka'bah ada gambar Yesus dan Bunda Maria. Dia yang bilang bukan aku. Menurut Abdul Syukur itu siapa yang mana? Ya. Tanya sih. Bukan saya yang ditanya. Abdul Syukur yang ditanya. Abdul Syukur itu siapa yang mana? Ya. Tanya sih. Bukan saya yang ditanya. Sancan. Kamu hanya bisa menunjukkan itu. Sekarang dia menunjukkan gambar. Kalau tidak ada bilang tidak tahu. Kalau tidak tahu. Ada nggak di sini? Aku udah bilang. Saya nggak tahu ya gambar yang mana. Tapi ada. Gitu. Kenapa kamu berani mengkonfirmasi gambar Yesus? Ini kan gambarnya banyak. Ini kan Yesus di sini yang mana? Bukan aku yang mengkonfirmasi. Jadi begini teman-teman. Dia tidak tahu gambar yang mana, tapi ini klarifikasi terkait dengan ada tulisan. Bang Charles Elin Islam Kristen. Iya, saya Kristen, iya. Nah, jadi gini, diklarifikasi tentang ada tulisan dalam yang ada wajah. Saya bertanya, wajah itu ya, itu yang mana yang benar gambar Yesus? Karena dari dia tidak tahu. Hanya matos tadi, tiba-tiba Sancan langsung nyambar. Iya, dia tidak tahu. Cuma ada. Kamu mengklaim bahwa ada gambar, yang namanya gambar kan ada rupanya. Bukan aku yang mengklaim, bedakan mengklaim dengan. Coba baca itu tulisan ini loh. Baca baik-baik. Baca ini, itu. baca ini. Tulisan. Baca, kamu yang tulis itu baca, kamu yang lihat tuh artikel itu baca. Ya, silakan. Kiai Abdul Syukur Yasin dia mengatakan bahwa di dalam Ka'bah ada gambar Yesus dan Bunda Maria. Gambar mana itu? Coba tunjukkan yang mana itu. Saya nggak tahu gambar yang mana. Tapi dia katakan sudah cukup sampai di situ. Tidak ada. Itu cuma dia baca artikel. Jadi tidak ada kaitan dengan gambar yang mana. Iya betul. Nggak ada kaitan gambar yang mana. Tapi ini aku mengatakan ini berdasarkan artikel Yesus. Di sini ada nggak gambar Yesus di sini? Ada nggak? Tidak ada, karena dia tidak lihat. Yang jadi soalnya di sini kayak Abdul Syukur dulu seperti itu. Ada nggak di sini gambar Yesus? Bertanya. Jadi saat itu jangan taklid sama ucapan orang, harus pakai bukti. Giliran ditanya nggak tahu. Iya, aku kan menyampaikan, menyambung apa yang ditulis oleh artikel ini gitu loh. Jadi gini cara berpikirnya Sancan jadi caranya berpikir gini, gambar itu kan punya rupa. Ketika saya klarifikasi, kamu nggak tahu, itu kan aneh kan? Loh silakan tanya ini yang pertama, tanyakan di orang-orang Ka'bah, lalu yang kedua tanyakan Kiai Abdul Syukur ini yang mengatakan demikian. Dan gitu loh. Cara menanyakan orang yang sudah mati, Abdul Syukur itu sudah mati. Loh, berarti jangan salahkan saya cuma membaca gitu loh. Tapi Kiai yang saya tahu Kiai itu tidak pernah masuk Ka'bah. Yang masuk Ka'bah itu sekelas presiden. Dan Pak Kiai ini tidak pernah masuk Baitullah kayak yang saya paham. Tidak pernah itu. Iya, kenapa ada tulisan seperti itu juga? Nah, ini ngarang memang. Ini orang memang waktu dia masih hidup ini banyak kontroversi lah gitu. Nah, sekarang kau fitnah orang yang sudah mati sekarang kau nih. Gini Sancan. Pernah lihat nggak Bang Logika itu? Pernah lihat nggak Bang Logika itu dia pakai rambut panjang? Bang Logika tahu nggak? Debater itu yang itu logika tahu nggak? Tahu nggak si Logika? Kalau gambar dan rupa Yesus itu Bang. Iya, Logika. Memang kalau aku cuma bacakan artikel itu kan tidak ada punya ilmu Sancan, diam dulu. Tidak ada namanya foto ataupun bagaimana kamera ya. Nah, jadi itu sebagai ilustrasi. Ada yang bisa menunjukkan itu, mereka punya data juga, ada semacam kayak gambar yang dari tulisan kayu ya, yang gambaran kayu gitu ya, ukiran kayu itu yang menunjukkan wajah dan mukanya
Tuhan Yesus. Itu yang saya tahu ya Bang. Selain dari itu ya terserah dari kalian mau bilang apa, tapi ini yang saya menceritakan apa adanya. Oke, jadi gini Bang, ada nggak di perjanjian baru itu digambar, diceritakan atau diciri-cirikan wajah Yesus itu seperti apa? Bagaimana? Ada nggak di perjanjian baru itu ciri-ciri Yesus itu seperti apa? Kalau di apa namanya di Bible tidak ada menunjukkan wajah Yesus, tetapi kalau yang data yang kita yang sehingga bisa dapat wajah itu dari orang-orang yang ilmuwan Bang. Tahu dari mana ilmuwan itu? Juga saudaraku, kan tidak ada hadis, tidak ada. Dari mana Ki Haji Abdul Syakur bisa mengambil suatu keputusan bahwa di dalam Ka'bah ada Yesus? Pasti kan harusnya kalau seorang yang memiliki intelektual harus ada fakta. Pertama, ada otentiknya wajah Yesus seperti apa. Kedua, pernah masuk Baitullah. Dan ada mungkin rujukannya di mana gitu. Kapan dia melihatnya, begitu. Kalau tulisan bebas begini bagaimana caranya? Tidak ada referensi, tidak ada apa, tidak artinya gini, minimal menunjukkan ini loh gambarnya. Karena dia mengatakan gambar Yesus ada dalam Baitullah. Nah, sekarang referensinya mana? Kemudian foto yang ditunjukkan oleh Pak Kiai mana? Kan gitu. Baru bisa ada validitasnya. Kalau tidak ini kan aduh bahaya. Jadi Sancan tadi asal ngomong, Loh, saya bukan asal ngomong, saya bacakan artikel kok. Ya artikel itu memuat wajah nggak? Enggak kan? Yang saya tanya apa? Iya. Enggak, saya hanya membacakan artikel. Saya nggak bilang, oh wajahnya seperti ini, dia kayak gini. Jangan sampai ketika pemeran film Yesus kamu anggap Tuhan juga. Padahal dia artis Hollywood. Astaga, saya hanya membacakan ini artikelnya gitu loh. Enggak, pertanyaan saya apa sama Matos? Terus ini kenapa Bang? Saya bacakan lagi ya. Saya bacakan lagi artikelnya. Pertanyaan saya sama Matos itu apa? Coba ulang. Saya bacakan lagi artikelnya ya. Enggak, pertanyaan saya sama Matos itu apa? Tunggu dulu saya bacakan lagi artikelnya. Sancan, pertanyaan saya sama Matos itu apa? Tunggu dulu saya bacakan artikelnya aja dulu. Ini artikel ini. Sancan, pertanyaan saya sama Matos apa? Saya mau bacakan artikel dulu. Pertanyaan saya sama Matos apa? Saya mau bacakan artikel dulu. Nyambung. Pertanyaan saya sama Matos apa? Coba. Saya mau baca artikel, ini. Bukan itu yang saya maksud. Pertanyaan saya hanya baca artikel. Saya hanya baca artikel. Enggak ada pendapat pribadi aku. Kamu hanya baca artikel apa? Pertanyaan saya nyambung nggak dengan apa yang kamu ingin tampilkan? Gimana sih orang mau baca artikel? Kalian nggak mau dengar? Enggak, bukan itu yang saya maksud. Pertanyaan saya sama Cancan, kamu ngerti nggak apa pertanyaan saya? Saya mau baca artikel dulu. Yang tidak pernah saya tanyakan. Iya, saya mau baca. Namanya korelasi antara pertanyaan dengan jawaban. Tahu nggak yang namanya korelasi pertanyaan dengan jawaban? Tahu nggak? Mohon izin. Saya hanya baca artikel dulu. Mohon izin ya. Kamu punya otak untuk menalar nggak pertanyaan sebuah pertanyaan? Mohon izin Abang KTV. Sancan, sudah kita kasih pengertian ya tentang artikel itu juga. Kamu hanya menyimak sebagian. Kamu tidak menunjukkan bagian yang lain di bawahnya. Coba baca semua. Betul Ustaz Miftah. Setuju. Setuju, makanya itu aku baca semua. Cuman sayangnya framing kamu itu kan sudah dibahas itu di hadis-hadisnya juga ada penjelasan hadis-hadisnya juga. Yang mana yang saya framing? Bagaimana? Di bawahnya ada nggak di bawahnya? Ya, nyambung antara pertanyaan dengan apa yang kamu tampilkan. Di bawahnya ada nggak itu untuk teman-teman muslim ya, ini kita sudah kasih penjelasan kepada Sincan. Artikelnya silakan dibaca ya di bagian dakwah.id. Di dakwah.id juga sudah ada jawabannya di bawahnya itu hadis-hadis yang melarang antara gambar dan patung di gambar ya. Bahwasanya di sini juga menerangkan tentang Fathul Mekah. Tentang menerangkan Fathul Mekah ya di sini.
Tapi si Sinchan menarasikan kemudian yang memframingnya bahwasanya di sini juga jelas bahwasanya ada tuduhan dari kaum munafik itu, permasalahan tuduhan kepada Rasulullah yang tidak mau, yang ada tuduhan kepada Rasulullah yang tidak mau menghapus di situ. Nah, kemudian di dalam hadisnya juga banyak menjelaskan tentang gambar ya. Tapi si Sanchan ini sudah dijelaskan, tapi framingnya sama dengan orang-orang kaum munafik dulu. Kamu jelas tidak menunjukkan kan? Tidak menunjukkan artikel selanjutnya kan? Iya, saya framing yang mana? Iya, kamu memframingnya seperti itu. Sedangkan di bawahnya juga dari silakan cek ya untuk teman-teman di di dakwah.id. Rasulullah tidak menghapus di situ. Silakan cek ya. Silakan dengan kategori ini aja, dengan kategori tentang masalah gambar Yesus yang ada di dalam Ka'bah ya. Kalau kita baca secara lengkap di situ jelas ya, ada tuduhan pada waktu itu, waktu Fathul Makkah, dari kaum munafik tersebut ada tuduhan seakan-akan Rasulullah gitu ya, membiarkan tentang tidak boleh menghapus ada foto di dalam Ka'bah tersebut. Dan di hadisnya juga di situ disebutkan beberapa banyak hadis yang menerangkan bahwa umat Islam dilarang di tempat ibadah seperti Ka'bah, apalagi ya masjid yang terdapat gambar. Di situ juga ada hadis Bukharinya, ada hadis Bukhari, ada hadis Abu Dawud nomor 4156. Kemudian juga ada hadis Bukhari Muslim nomor 1601. Tetapi si Sanchan ini berusaha hanya memframing tentang tuduhan orang-orang munafik tersebut ya. Yang mana yang saya framing? Dicek. Yang bagian mana yang saya framing? Begini Sanchan, kalau mau kamu naik di sini di kolomnya teman-teman Islam di sini, saudara Islam di sini, kamu hanya bisa mempertanggungjawabkan imanmu. Kalau sudah selesai kamu jawab, kamu turun. Nah ini kan ya, si Sinchan hanya memframing pada bagian ini saja ya, pada bagian atas. Ini jawab, untuk artikelnya ya. Tidak bisa bertanya. Dan ini untuk artikelnya. Kamu bertanya, kamu memframing tidak boleh. Nah ini ya, untuk linknya ya. Silakan SS. Saya sarankan itu. Silakan SS. Iya, saya framing yang mana? Si Sanchan ini hanya memframing pada bagian di sini ya. Silakan baca aja semua buat teman-teman Muslim. Di sini ada jawabannya. Di sini ada pada hadis tentang Baitullah. Nah, di sini kan ada kata-kata permasalahannya bukan di sini. Persoalannya adalah tuduhan bahwa Rasulullah tidak mau menghapus gambar Nabi Isa dan Nabi Siti Maryam dalam Ka'bah. Nah, kemudian dijelaskan di dalam hadisnya. Ini sebagai jawabannya juga dijelaskan ada beberapa hadis. Silakan cek sendiri saja ya. Ini sudah dijelaskan tapi si Sanchan ini memframingnya tetap pada bagian yang gambar. Pertama di sini juga tidak ditunjukkan benar-benar ada gambar atau tidak. Tidak ada contoh gambar ya di dalam link ini juga sama sekali tidak ada gambar bahwasanya di dalam Ka'bah itu ada gambarnya. Tidak seperti tadi Kang KTG ya. Di sini artikelnya memang komplit jelas. Tinggal baca saja ya. Saya tidak mungkin membaca semua artikel ini, panjang banget ini, banyak. Ya, ini jawabannya ada semua. Jawabannya ada semua. Bagian mana yang saya framing? Sanchan sudah dikasih peringatan ya, tetapi tetap memframing. Bagian mana yang saya framing? Tidak menjawab pertanyaan tapi memframing. Oke, siap ya. Silakan cek saja ya. Bagian mana yang saya framing gitu loh. Sanchan, kamu nggak paham apa yang saya tanyakan, kamu tiba-tiba nyambar. Memang iya, bagian yang saya tanyakan ini bagian mana yang saya framing? Yang saya tanyakan tadi apa, Sanchan, ke Matos? Sekarang jawab saya. Kalian bilang saya framing kamu tadi. Jawab dulu. Tadi pertanyaan saya ke Matos apa? Sampai kamu membuat yang saya tanyakan ini kalian bilang saya framing. Bagian mana yang saya framing? Iya, kamu memframing karena kamu tidak menjawab pertanyaan saya. Itu sebabnya. Kenapa kamu ketawa? Nah, bukan. Kamu bilang saya framing. Kamu nggak ada kamu buktikan bahwa saya ini framing. Kamu ketawa, kamu bilang enggak. Maksudnya apa kamu ini? Kamu nyata-nyata tertawa, kamu bilang enggak. Loh, bagian mana yang aku framing? Dari yang aku bacakan tadi ini bagian mana yang aku framing? Pertanyaan saya bertanya ke Matos, tiba-tiba kamu masuk memframing. Ini, apa perlu aku bacakan ulang lagi? Kamu ngerti nggak pertanyaan saya ke Matos apa? Ini, aku bacakan ulang lagi ya. Kamu ngerti nggak pertanyaan saya ke Matos apa? Ini, apa perlu aku bacakan ulang ini? Kenapa kamu pura-pura budak?
Apa perlu aku bacakan ulang lagi? Ini diskusi loh. Diskusi itu saling menjawab pertanyaan. Yang ditanya kenapa kamu jawab? Kenapa kamu mengabaikan? Kenapa saya kamu menunjukkan ini apa yang saya sampaikan? Kenapa? Kamu masih waras kan? Kamu masih punya telinga yang normal kan? Silakan dibaca nih. Pertanyaan saya apa? Pertanyaan saya bagaimana pertanyaan saya ke Matos apa? Pertanyaan saya bagaimana? Pertanyaan saya ke Matos apa, Sancan? Apa itu Matos? Pertanyaannya tadi, tolong tunjukkan yang mana wajah Yesus. Bukan itu Bang, saya tanya gini. Bukan itu. Dalam pertanyaan Katolik, ini itu kan ada yang saya tanyakan sekarang ini, bagian mana yang kamu nggak bisa diskusi. Mbak Rosifa turunin aja ini kalau dia bisa diskusi ini. Dia tidak mau menjawab orang sesuai dengan pertanyaan. Dia memframing ke hal yang lain. Saya nggak akan menjawab kamu sesuai dengan isi pikiran kamu gitu loh. Saya kan bertanya, bisa kamu jawab. Pertanyaan saya salah. Saya nggak akan menjawab. Pertanyaan saya sesuai salah isi pikiran kamu. Saya hanya menjawab sesuai dengan kaidahnya gitu loh. Pertanyaan saya salah nggak? Begini teman-teman. Sekarang kita tanyakan saya ikut mana yang framing. Pertanyaan saya salah nggak? Dulu. Jadi begini. Kalau ada yang bertanya jawab dulu, selesai baru satu lagi bertanya gitu. Udah kayak gitu kita Bang. Udah kayak gitu tadi. Iya Bang. Saya penjelasan begini. Maksudnya begini. Bang Sancan begini. Kamu diam dulu. Apa yang ditanya tadi KTG? Oke, saya ulang ya. Kan tadi Matos bilang dia membahas Bunda Maria seperti itu. Saya bilang oke. Bunda Maria itu kan dibuatkan patung. Di dalam Katolik ada patungnya, ada Goa Maria, seperti itu di dalamnya ada patung. Iya. Ada patung Yesus, ya kan? Iya. Nah, tapi setahu saya itu kan wajahnya identik. Akan menyebutkan salibnya juga, menyebutkan salib. Saya nggak menyebut salib sih. Dibilang di dalam patung itu kan ada bentuk wajah kan? Apakah wajah Yesus dengan Bunda Maria seperti itu? Iya, dia yang seni pahat itu dia saya. Dia bertanya tentang bentuk wajah. Iya, yang seni pahat itu berusaha untuk melihat sisi karya dia dari sisi aslinya. Makanya pertanyaan berikutnya, Anda tidak di dalam perjanjian baru ciri-ciri Yesus itu seperti apa? Makanya nggak perlu kamu jawab si KTG ini sesuai dengan isi pikirannya gitu loh. Makanya saya menunjukkan kalau kamu mau sudah selesai persoalan tadi, jangan kamu bahas lagi persoalan itu. Iya. Kamu tidak minta maaf. Aku dibilang framing. Nggak akan habis, Bang. Bagaimana yang aku framing? Jawab aku dulu gitu loh. Kalau saya pertanyaan saya salah, di sini kan diskusi di sini. Seperti begini Mbak Sancan, kita diskusi di sini utamakan kita saling menghargai gitu. Atau kalau salah ya minta maaf saja, ngapain susah-susah minta maaf. Saya akan minta maaf apabila menunjukkan bagian mana saya framing. Karena aku dibilang framing nih, fitnah nih bagaimana. Kamu nggak framing, coba ulangi pertanyaan saya itu apa? Nah itu lihat ini. Kalau kamu nggak framing, coba ulangi kamu juga adanya salib. Bagian mana? Silakan Ustaz Miftah yang bilang tadi yang mengkompor tadi, yang mengatakan bahwa si Sancan ini framing hanya baca bagian ininya. Loh, yang saya framing itu bagian mana? Yang lain berak, lain kocebo. Sekarang gini, itu kan sudah dijelaskan secara rinci. Nah sekarang apa? Kamu poinnya di mana dengan menunjukkan artikel tersebut? Poinnya apa, Cok? Loh, tidak ada apa yang bagian mana? Saya nggak perlu menjawab pertanyaanmu sekarang. Yang saya tanyakan sekarang, silakan kau klarifikasi bagian mana yang framing. Bisa berdiskusi. Kalau ditanya apa dia cuma ketawa-ketawa. Iya, begini saja dijelaskan secara rinci. Sekarang kayak ini tinggal jelaskan saja. Poin dalam artikel itu apa? Coba silakan. Untuk membuktikan loh. Ini kalimat kamu tadi untuk membuktikan bahwa aku ini framing atau memfitnah. Bagian mana yang aku framing, bagian mana yang aku fitnah? Oke, saya jelaskan kenapa kamu saya sebut framing. Kamu diam dulu, kamu mencoba menampilkan sesuatu yang tidak ada korelasinya dengan pertanyaan saya. Ya kan, kamu mencoba menampilkan sesuatu yang tidak pernah saya tanyakan. Ustaz Miftah, bagian mana yang saya framing Ustaz Miftah? Ini kategori ini.
Saya sudah jawab. Saya bertanya sama Matos dengan detail. Terus kamu tiba-tiba nyambar dengan sesuatu yang tidak pernah saya tanyakan. Oh, sorry Matos. Apa Matos ini Kristennya atau Islam? Katolik dia Matos. Katolik. Oh, Katolik ya. Iya. Begini. Kita di sini kan mengutamakan persaudaraan. Jadi kalau ada yang salah atau ada yang kurang, ya dimaafkanlah. Kemudian minta maaflah kalau ada yang salah. Karena diskusi sini dan cari menang-menangan di sini. Ya betul. Gitu. Jadi saya harap bagi teman-teman yang Kristen di sini, pahamilah bahwa kamu mempertanggungjawabkan imanmu, pertanggungjawabkan imanmu. Jangan. Saya berharap supaya kalau masuk di rumpun teman-teman, yang bertanggung jawab. Kalau mereka bertanya, tak bertanggung jawab itu saja. Kalau kamu bertanya tidak punya data yang tetap, tidak usah bertanya. Gitu. Atau kamu bertanya dengan secara tidak tahu sama sekali, ya itu lebih baik daripada bertanya dengan punya data setengah-setengah. Gitu. Betul. Gitu. Tapi ngomong-ngomong Abang Charles ini orang mana? Saya bukan orang baru di sini. Cuma saya kan tadi malam saya. Maksud saya itu abang orang asli mana? Oh saya asli Ambon saya. Tapi saya tinggal di Makassar. Soalnya logatnya tuh timur begitu. Soalnya saya pun orang timur. Saya Ambon saya. Oh, oke. Jadi saya tinggal di Makassar. Cuma saya bukan orang baru. Bunda saya sholat dulu. Buat yang lain bunda saya sholat. Astaga, Ustadz Miftah ini belum kelar loh Ustadz Miftah. Oke lanjutlah. Kamu persoalan. Tadi kan sudah dijelaskan ya. Kita sudah jelaskan, berusaha ya. Udah menjelaskan, saya katakan lagi, saya sudah kasih linknya buat teman-teman, silakan dengan narasi-narasi yang dibentuk Sancan, silakan nilai sendiri ya. Kita sudah menjelaskan secara rinci dan teman-teman juga sudah tahu. Tinggal baca linknya, kemudian tinggal padukan dengan narasi yang dibentuk oleh si Sancan. Tinggal nilai sendiri ya. Saya sudah menerangkan secara detail gitu ya. Silakan untuk menilai sendiri buat teman-teman dari 400 lebih tentang narasi yang ditujukan, yang ditunjuk oleh Sancan di dalam artikel tersebut. Dan ini sebenarnya udah clear ya. Kita udah tahu sendiri, jawabannya juga sudah tahu. Silakan teman-teman, saya sudah menjelaskan beberapa kali. Saya mau zuhur dulu. Saya tidak mau meladeni kafir ini ya. Saya nggak ditunjukin di bagian mana yang saya framing. Silakan nilai sendiri ya buat teman-teman. Saya sholat dulu Bunda. Saya bangkat ya. Iya, makanya harus tunjukin itu bagian mana yang. Begini Sancan, begini caranya. Jangan lagi berdiskusi seperti itulah. Udah bagus kamu diskusi seperti itu. Kamu juga tidak menghargai orang juga. Orang sudah bilang selesai guys. Sudah sama yang lain aja. Bang Andre Daniel, selamat siang. Oke, saya turunnya saya naik cuma untuk klarifikasi dan timur dia seperti itu saja karena sesama saudara tidak boleh seperti itu lah. Ya, nggak diskusi Bang. Turun Bang. Iya Pak Matos ya, minta maaf ya saya turunnya. Oh ya, saya pun nggak mau jangan sampai gara-gara salah bahasa, salah ucap nanti kita pula yang kena ya kan. Bagusnya kita dulu. Ya, enggak Bang, kalau diskusi baik ya enggak. Kalau Sancan kan tadi nggak ada datanya. Iya, kalau punya data setengah-setengah enggak usah berdiskusi sama orang. Suruh ngujukin gambarnya sama Ka'bahnya itu enggak ini. Kan cuma artikel begitu kan artikel perjalanan juga sepertinya. Tuh Sancan dengerin temanmu tuh. Oke, terima kasih ya. Oh iya. Apa Kak, aku pamit dulu ya Kak. Mohon maaf mungkin ada salah bahasa, salah iya, kata Bang Matos. Ya. Bang Andre Daniel. Yuk. Islam apa Kristen Bang Andre? Kristen Mbak. Oh iya, mau diskusi Bang Andre. Enggak, saya dengar aja dulu. Boleh kan? Apa yang mau didengar? Tadi kan ya sudah, tutup saja dulu itu tadi ya. Selamat sore.
Sore. Apa kabar para gurunda? Guru-guru ini sementara salat duhur. Udah makan belum? Beliin Demian, beliin. Kamu kesini pun nggak bawa makanan. Saya mau beliin buat hostnya aja, ada yang lain nggak usah. Udah kasih lah paus, kirim. Nggak ada ini, nggak ada dana saya. Demian. Tapi gimana ini? Ini kok semakin hari kok semakin hari semakin banyak saya menemukan ketidakkonsistenan di dalam kitab sucimu gitu loh. Dari mulai yang yang nggak ada ayatnya, tiba-tiba ada ayatnya, itu gimana penjelasanmu, Demian? Kalau saya penjelasannya harus compare dengan yang mengkritisi. Ya nggak apa-apa, asalkan pakai data. Data saya di otak saya. Jadi berarti semua secara saya ini setengahnya Google, hati-hati bro. Berarti secara nggak langsung saya diwajibkan untuk percaya sama mulutmu doang gitu. Nggak perlu, siapa yang suruh kau harus percaya sama saya? Lah otakmu, gimana kau menjelaskan isi otakmu? Kan melalui mulutmu kan, betul nggak? Iya, tapi tidak wajib untuk siapapun mempercayai penjelasan saya, no problem. Lah terus untuk mengkonfirmasi benar dan salahnya perkataanmu melalui apa? Realitas sekarang. Iya, pertanyaan saya melalui apa kok realitas sekarang? Jadi untuk membuktikan pernyataan saya ya langsung saya buktikan dari kitab kamu sendiri. Dari apa? Dari kitabmu. Gimana sih? Misal pertanyaan saya, Markus 16 itu nggak ada ayatnya, yang ayat 9 sampai 20. Itu gimana kamu membuktikan dengan kitab saya? Gimana caranya? Artinya gini, ketika kamu mencari sumber kitab saya yang menurut kamu nggak valid, saya akan buktikan juga bahwasanya kitab kamu itu tidak sevalid kitab saya gitu. Ya nggak apa-apa, mari kita uji validitasnya, oke? Kitab kamu nggak bisa diuji validitas karena baru muncul di abad ke-7. Kalau nggak bisa diuji validitasnya, kenapa kok muncul perkataan kitabmu nggak valid? Nah, itu kan sebuah kesimpulan kan? Bagaimana kamu menguji validitas kitab kamu sedangkan kitabnya baru muncul di abad ke-7, sedangkan dia menceritakan Musa, dia menceritakan Isa. Dari mana Pertanyaan saya gini, Demian, ketika kamu bilang kitab saya nggak valid, berarti kamu sudah mengukur kan? Iya, dan kamu tidak akan bisa membuktikan kevalidan itu gimana caranya? Kamu bilang iya, gimana caranya mengukur kita kitab membuktikan saya? kevalidan kitab kita? Kita buktikan ada sejarah nggak, ada bukti nggak, jangan-jangan cuma dongeng. Loh lah iya, makanya itu. Sekarang pertanyaan saya, misal saya tanya Markus 16 ayatnya hanya sampai 8, apa yang kamu mau sanggah di situ? Bisa nggak nyanggah? Jawab saya simpel, kitab saya itu tidak sempurna. Jadi kalau kita belajar sejarah saya nggak tanya sempurna atau nggak sempurna, Demian. Prosesnya panjang banget. Tapi saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya bukan sempurna atau nggak sempurna. Saya nggak tanya itu. Jangan menjawab sesuatu yang nggak saya tanyakan. Validitas kan? Benar nggak? Dengerin dulu. Saya tidak mempertanyakan soal sempurna dengan sempurna. Pertanyaan saya. Markus 16 itu kan ayatnya hanya sampai 8, di Kodeks Sinaiticus cuma sampai 8, di Kodeks Vatikanus cuma sampai 8. Betul, ini kan ngomong masalah validitas kan, benar nggak? Dengerin dulu. Astagfirullahaladzim. Punya aja, nggak usah bertele-tele. Gimana lah ini? Nah, pertanyaan saya, boleh nggak kitab suci ditambah-tambahi gitu? Iya gini, poin kamu kan masalah validitas. Jawab dulu pertanyaan saya, boleh nggak kitab suci ditambah-tambahin? Jangan lari-lari.
saya akan menjawab kalau kamu nggak lari dari konteks pembahasan. Jangan lari-lari. Boleh atau tidak kitab suci itu ditambah-tambahi ayatnya itu boleh? Poin gak? saya udah ada tadi. Bagi saya kitab saya itu prosesnya panjang banget. Saya nggak tanya panjang atau pendek, kecuali kalau saya tanya gini, bagaimana prosesnya kitabmu Demian, panjang atau pendek? Baru kamu jawab. Sekalipun kitab kata saya kamu prosesnya tidak panjang, nah, itu baru benar. Ada kekurangannya. Saya gini loh. Enggak, saya jangan lari. Itu naskah tertuanya ada pada abad kedua, ada pada abad ketiga, ada pada abad keempat. Sedangkan kitab kamu validitasnya gimana? Jangan lari. Saya bahas sesuai dengan konteks pembahasan kamu. Topik kamu kan masalah validitas. Jangan lari. Dengerin pertanyaan saya, dengerin ya. Dengerin pertanyaan saya baik-baik. Di Markus 16 ayat 9 sampai 20 itu di abad keempat Vatikanus gak ada, abad keempat Sinaiticus gak ada, gitu kan? Nah, pertanyaan saya, tiba-tiba muncul ayat itu pada abad kelima. Pertanyaan saya, boleh atau tidak kitab suci ditambah-tambahi ayatnya? Kitab kami itu banyak salinannya. Kenapa tidak boleh? Oh, berarti kesimpulannya kitab suci firman Tuhan itu boleh ditambahi gitu? Loh, bukan ditambah, itu kan salinannya. Loh, lah kalau yang nggak ada menjadi ada, apa namanya? Kalau yang namanya ada naskahnya, walaupun abad kelima, artinya itu salinannya. Salinan bisa saja salinan awalnya itu pertanyaan saya. Oke, pertanyaan saya diambil dari manuskrip apa? Enggak, gini loh, poin kamu apa? Ke poinnya aja, poinnya. Ini kan kamu nanya masalah validitas. Anda bilang salinan, Anda bilang langsung ke poinnya aja, Anda enggak usah bertele-tele. Jangan kemana-mana. Mau bandingin kitab saya dengan kitab enggak bisa, enggak nyambung, bro. Sabar dulu, tenang. Enggak usah kesurupan Demian, enggak usah kesurupan, santai. Bukan, kamu bertele-tele, kamu enggak ke poinnya, diskusi itu ke poinnya aja. Santai, tenang ya. Kau kritisi kitab saya, kitab kamu udah jelas dong abad ke-7. Tenang Demian, tenang, enggak usah nangis ya. Saya tenang lah, emang sabar Demian, tenang. Pertanyaan saya, boleh atau tidak firman Tuhan atau wahyu Tuhan itu ditambah-tambahi saya atau bilang dikurangi? Poinnya langsung aja, boleh atau tidak ditambahi? Loh, kalau saya jawab poin kamu ndak ada. Boleh atau tidak ditambahi? Dari tadi saya jawab poin kamu ndak ada. Boleh saya tanya atau poin tidak kamu apa? Ditambahi? Boleh atau tidak Kau ditambahi? nanya validitas tapi muter-muter. Boleh atau tidak ditambah-tambahi? Nggak bisa jawab dia. Nggak bisa jawab teman-teman. Loh, poin kamu ndak ada. Saya jawab poinnya ndak ada. Sekarang boleh atau tidak? Jadi boleh atau tidak kesimpulannya? Kesimpulannya boleh atau tidak kitab suci itu? Kesimpulannya kalau saya jawab poin kamu apa coba? Udahlah, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kan diskusinya kayak gini. Ya boleh atau tidak? Diskusinya receh kali loh. Iya. Sabar Demian. Boleh atau tidak ditambahi? Boleh nggak? Loh, poin kamu apa? Kau mau masalah validitas. Nggak usah lari. Loh, kau yang lari. Poin kamu apa, bro? Pertanyaan saya, ini pertanyaan ya. Pertanyaan kamu tuh udah diulangi 2 kali. Kamu sadar nggak? Sabar. Tenang. Nggak usah nangis. Pertanyaan kamu yang kejam-kejam, bro. Iya, jawab aja pertanyaan saya. Jawab aja pertanyaan saya. Jawab aja susah banget sih. Iya, boleh atau tidak? Loh, saya jawab, tapi nanti dia nanya lagi dan nggak ada poinnya. Udah ini diskusi. Kita diskusi itu jangan kayak bocil loh, kau jelasin poin kamu apa. Tenang aja. Kau nanya-nanya terus nggak ada poinnya. Tenang dulu, sabar ya. Jawab pertanyaan saya. Nanti kan kamu akan menemukan saya poin. Jawab, tapi poin kamu apa? Saya udah jawab. Nggak usah tanya poin saya, itu urusan saya. 4 kali. Poin saya itu. 4 kali saya jawab, tapi nggak ada poinnya, kan lucu gitu. Ya oke, nanti saya orangnya nggak anti jawab, bro. Saya orangnya nggak anti menjawab. Santai. Tenang. Nggak usah nangis dia. Enggak, lu itu kayak panik gitu loh. Kayak iya, nggak usah panik. Nggak usah nangis. Gak usah santai, tenang ya. Pertanyaan kamu saya. Yang nangis, masa dia bilang saya nangis? Pertanyaan saya dijawab ya. Boleh atau tidak? Pertanyaan kamu itu nggak ada poinnya. Saya udah jawab 4 kali diturunin aja. Sudah nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab ya. Loh, kok nggak bisa jawab? Saya jawab 4 kali loh, cuma ini doang loh. Udah turunin, nggak bisa jawab. Udah. Percuma. Ya susah ya. Padahal pertanyaan saya simpel loh. Boleh atau tidak kitab suci ditambah-tambahin? Tinggal jawab boleh dan tidak. Kan gitu. Simpel kan? Kalau boleh berarti bukan kitab suci. Kalau nggak boleh berarti kitab suci. Kan gitu. Kenyataannya kitab sucinya ditambahi. Berarti kesimpulannya bukan kitab suci. Selesai.
Ya, gitu ya. Simple pertanyaan saya. Iya betul, simple tapi mematikan bagi kamu. Ini itu Bambang susah. Anarki, selamat siang. Ya, selamat siang. Islam apa Kristen?